Aksi pemukulan yang dilakukan seorang pria terhadap korban yang merupakan penyandang disabilitas hanya bisa diam dan tidak berani melawan. Tidak bermaksud membuli, akan tetapi hanya bercanda kepada sesama teman sekelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Rastika Sari dengan NIM 210710101172. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan tahun 2021. Dari video yang sebelumnya saya tayangkan, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dalam konteks perundungan di sekolah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa gambaran umum tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Kasus perundungan atau pembulian dalam 5 tahun ini sering terjadi pada anak-anak, khususnya penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas kerap kali tidak dipedulikan karena kekurangan fisik dan mental yang mereka miliki. Mereka menggunakan kekurangan tersebut sebagai bahan korban untuk dirundung bahkan mendapat kekerasan pelecehan seksual. Selain itu, hal ini menimbulkan pandangan yang negatif terhadap perlindungan hukum di Indonesia. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah, sehingga Indonesia dapat melakukan hak asasi manusia sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai HAM tersebut. Di situ dijelaskan bahwa kedudukan, kewajiban para penyandang disabilitas juga sama dengan kedudukan masyarakat lainnya. Tidak memandang itu baik keterbatasan fisik yang mereka miliki, keterbatasan mental yang mereka miliki. Pemenuhan hak dan kewajiban itu harus dilakukan oleh negara, khususnya pemerintah, baik dituangkan dalam Undang-Undang Dasar sendiri ataupun peraturan-peraturan lainnya. Oleh sebab itu, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah yang saya kerjakan, yang saya teliti tentang bagaimana tujuan dan apa tujuan memberikan pandangan hukum terhadap pemenuhan hak perlindungan kepada penyandang disabilitas dari adanya kasus perundungan atau pembulian, khususnya dalam ruang lingkup pendidikan. Selain itu, di sini saya juga akan menjelaskan tentang upaya pemerintah dan bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus perundungan terhadap disabilitas yang terjadi, khususnya pada anak-anak sekolah, baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah pertengahan, sekolah menengah atas, dan dalam ruang lingkup perguruan tinggi. Sebelum pada intinya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu HAM, apa itu hak asasi manusia. HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia yang sifatnya melekat pada diri sendiri dan kodrat sebagai salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan sejak mereka lahir ke dunia ini. Hak asasi manusia sendiri harus dijaga, dihormati, dan dilindungi baik oleh individu, masyarakat, golongan, bahkan negara. Tidak seorang pun dapat mencabut atau menghilangkan HAM dari dalam individu itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan HAM memiliki kedudukan yang tinggi pada kehidupan manusia. Mengapa HAM memiliki kedudukan yang tinggi? Karena hal tersebut diberikan oleh Sang Pencipta sendiri. Secara kodrat, HAM memiliki hak kebebasan. Salah satunya ialah hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara akibat kekerasan. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dalam menghormati dan melindungi HAM. Hal tersebut telah dituliskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai 28J, di mana isinya menjelaskan tentang hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia, dan bagaimana penerapan hak asasi manusia itu sendiri tanpa memandang fisik, mental, gender, dan yang lainnya. Jadi, hak asasi manusia itu
dan perlindungannya dapat dimiliki oleh seluruh manusia, baik itu perempuan, laki-laki, kaya, miskin, disabilitas, dan normal. Kesetaraan tersebut mencerminkan bahwa HAM di Indonesia tidak memandang suku, agama, dan bagaimana bentuk individu tersebut, melainkan mutlak bagi seluruh masyarakatnya. Penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya untuk mendapatkan perlindungan HAM tersebut. Tidak hanya HAM, tetapi hak-hak lain sebagai warga negara Indonesia. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus dilakukan oleh pemerintah dan negara. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas atau cacat. Di sana dijelaskan bahwa setiap penyandang cacat memiliki hak dan kedudukan serta kesempatan yang sama dalam segala aspek, baik itu aspek kehidupan dan penghidupan. Perlindungan hukum Indonesia sendiri untuk penyandang disabilitas telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa NKRI menjamin kelangsungan hidup bagi setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas. Dengan adanya dasar tersebut, menjelaskan bahwa kehidupan, hak, dan penyandang dari disabilitas tersebut telah dijamin dan diterapkan oleh Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri terkait kehidupan haknya sehingga tidak merasa adanya diskriminasi. Selain peraturan nasional yang ada di Indonesia, Indonesia juga turut serta menandatangani perjanjian Convention of the Rights of Persons with Disabilities yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Sehingga dengan begitu dasar hukum perlindungan hak bagi penyandang disabilitas memiliki kekuatan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak seorang pun bisa menyalahi undang-undang dan peraturan tersebut. Namun, akhir-akhir ini di Indonesia sering terjadi kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas terlalu dianggap rendah eksistensinya dan juga penegakan hukum terkait perlindungan hak asasi bagi manusia juga lemah, bahkan hampir dilupakan. Terbukti dari video yang sebelumnya saya berikan, yaitu beberapa berita yang memberitakan tentang kasus kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas, baik itu kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan non-verbal, dan banyak yang lainnya. Namun, banyak kasus yang belum terselesaikan, baik itu dalam perlindungan hukumnya, korbannya menghilang, pelakunya menghilang, atau bahkan diselesaikan begitu saja tanpa adanya hukum yang jelas. Contoh saja pada bidang pendidikan, penyandang disabilitas sering mengalami kekerasan. Salah satunya ialah perundungan atau bullying. Pelaku kasus perundungan tersebut dimulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Bukankah hal tersebut mencerminkan bahwa pendidikan di Indonesia juga mulai rendah kualitasnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan hukum terhadap kasus kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Sebenarnya sudah jelas berdasarkan dasar hukum yang ada, namun dasar hukum tersebut terlalu sering dikesampingkan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas masih terlalu rendah. Perlu dukungan yang kuat dari pihak-pihak pemerintah untuk menguatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Di sini dibutuhkan dukungan dari masyarakat sendiri, pemerintah, dan orang-orang sekitar para penyandang disabilitas untuk mendukung adanya pemenuhan hak bagi mereka yang mengalami kekurangan dalam mental dan fisiknya. Banyak masyarakat yang masih memegang stigma bahwa penyandang disabilitas itu rendah martabatnya, tidak berhak mendapatkan perlindungan yang sama secara utuh seperti masyarakat normal lainnya. Sehingga di sini upaya pemerintah harus ditegakkan, harus dilakukan dengan secara kuat. Tentang pemerintah harus mengubah pola pikir masyarakat sendiri yang seperti itu, guna seluruh peraturan tentang penyandang disabilitas itu bisa ditegakkan kembali.
dan penyandang disabilitas bisa mendapatkan keadilan dan perlindungan seutuhnya sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Sebelum berbicara tentang kasus-kasus yang terjadi di Indonesia tentang dengan memakan korban penyandang disabilitas, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih sebenarnya penyandang disabilitas. Mengapa dari tadi saya selalu membicarakan itu? Nah, di sini saya menjelaskan tentang disabilitas. Menurut KBBI sendiri, disabilitas merupakan keadaan seperti sakit atau cedera yang dapat merusak, membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang sehingga tidak dapat melakukan sesuatu hal dengan normal. Selain dalam KBBI, pengertian tentang penyandang disabilitas juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara di sekitarnya. Sebelum adanya istilah penyandang disabilitas dikenal dengan kata cacat. Namun, istilah cacat terlalu mengundang kalimat yang negatif. Hal tersebut dibuktikan dengan bahwa cacat itu sendiri rendah martabatnya di mata orang-orang, padahal tidak seperti itu. Kita tidak boleh menilai kekurangan seseorang sebagai kita tidak boleh melihat kelemahan seseorang atau kekurangan seseorang sehingga kita menjudge orang tersebut rendah martabatnya. Karena itu sendiri merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Disabilitas sendiri terjadi dalam berbagai macam jenis. Yang pertama adalah disabilitas fisik. Jenis disabilitas ini terjadi pada seseorang yang memiliki kegangguan terhadap fungsi gerak dan tubuhnya sehingga salah satu anggota tubuhnya akan kesulitan menjalankan aktivitas dan tugas yang normal dalam kegiatan sehari-harinya. Contohnya saja adalah lumpuh, tangan buntu, stroke yang menyebabkan lumpuh setengah badan, cerebral palsy atau lumpuh otak, dan lain sebagainya yang terjadi pada tubuh seseorang itu sendiri. Yang kedua adalah disabilitas mental. Disabilitas ini terjadi gangguan pada sistem otak, pola pikir, perilaku, dan emosinya. Biasanya disabilitas ini memiliki kekurangan dalam sistem sensoriknya, sehingga mereka akan sulit memproses sesuatu hal dengan cepat, atau dalam bahasa gaulnya adalah lemot, dan bahkan akan sulit berinteraksi dengan lainnya karena kan kinerja otaknya yang melemah. Contohnya adalah penyakit bipolar, depresi, anxiety atau gangguan kecemasan, dan autis. Yang ketiga ialah disabilitas intelektual. Jenis disabilitas ini terjadi pada yang menyerang seseorang terkait gangguan terhadap kerja otaknya dikarenakan memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata atau IQ-nya itu di bawah rata-rata, sehingga membuat orang tersebut lambat dalam memproses suatu hal. Contohnya, terjadi hambatan dalam perkembangan emosinya, mentalnya, kegiatan sosialnya, atau bahkan fisiknya juga bisa dipengaruhi. Contohnya aja adalah tunagrahita atau penyakit IQ di bawah rata-rata. Yang keempat ialah disabilitas sensorik. Jenis disabilitas ini terjadi pada seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi kinerja panca inderanya. Penyandang disabilitas ini akan merasa kesulitan dalam menggunakan panca inderanya dikarenakan penyakit yang mereka alami. Contohnya tunarungu, tuli, tunanetra buta, dan atau tunawicara bisu. Yang kelima ialah disabilitas ganda atau multi. Jenis disabilitas ini terjadi saat seseorang mengalami gangguan disabilitas ganda atau bahkan lebih. Salah satu contohnya adalah cacat kaki atau lumpuh yang disertai dengan tunanetra atau buta. Mereka akan sangat-sangat mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitasnya dengan normal. Menurut data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik mengenai survei penyandang disabilitas di Indonesia,
hampir kurang lebih 39.050.157 orang mengalami disabilitas, baik itu disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik, ataupun ganda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir sekitar 8,56% populasi masyarakat di Indonesia mengalami disabilitas. Penyandang disabilitas sendiri sudah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu juga memiliki kesempatan hak dan perlindungan yang sama di mata hukum, sehingga tidak bisa seorang pun melakukan kekerasan atau tindakan diskriminasi, baik itu verbal maupun non-verbal, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi dengan peraturan yang ada. Kasus-kasus diskriminasi yang dilakukan kepada para penyandang disabilitas ini biasanya dilakukan karena penyandang disabilitas itu bersifat minoritas dan kekurangan yang mereka miliki, sehingga seseorang akan memanfaatkan kekurangan tersebut dengan membulinya. Padahal peraturan pidana yang mengatur tentang sanksi para pelaku kekerasan itu sudah diterapkan di Indonesia. Pokok pembahasan diskriminasi sendiri tidak jauh dari kata kekerasan, yaitu salah satunya adalah perundungan. Perundungan merupakan tindakan oleh seseorang yang mengintimidasi atau melukai orang-orang yang lebih lemah darinya. Perundungan bisa terjadi di mana saja, baik itu di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun keluarga. Akhir-akhir ini kerap terjadi kasus mengenai perundungan siswa di sekolah yang dilakukan oleh temannya sendiri. Dampak dari adanya perundungan tersebut bagi korban itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada mental, psikis, dan kejiwaannya terhadap anak khususnya. Namun bagi pelaku juga terdapat dampak, yaitu adanya sifat rasisme yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Pelaku tersebut akan merasakan senang setelah melakukan diskriminasi dan ada rasa puas. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan sifat rasisme yang bisa memecah belah bangsa Indonesia sendiri. Pemenuhan hak dan kewajiban bagi perlindungan hukum penyandang disabilitas wajib dan harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Prosedur tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, mengatur pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang. Bahkan, peraturan Mahkamah Agung atau keputusan Mahkamah Agung juga mengeluarkan aturan berupa Perma Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 9 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang diberikannya kesempatan terhadap perempuan yang mengalami cacat mental dan psikis untuk menempuh hukum dan memberikan kedudukan hukum yang setara bagi penyandang disabilitas dengan masyarakat lainnya. Namun masih banyak kekerasan dan ketidakadilan yang mereka alami. Hal tersebut dikarenakan kekurangan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Penyandang disabilitas sebetulnya berhak dan memang wajar untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Anak penyandang disabilitas merasa kesulitan dalam melawan perundungan yang terjadi pada mereka dikarenakan kekurangan yang mereka miliki. Anak penyandang disabilitas cenderung diam apabila mendapatkan tindakan perundungan tersebut. Sedikit orang yang akan percaya apabila ada yang melaporkan terkait kasus perundungan terhadap penyandang disabilitas. Hal itu terjadi karena mereka dianggap lemah, tidak normal, sehingga kata-kata yang dilontarkan itu dianggap bohong dan tidak bisa dipercaya. Sulit bagi penyandang disabilitas mendapatkan keadilan terkait kasus kekerasan yang menimpa mereka. Berdasarkan gambar data yang ada, tertulis bahwa kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan paling tinggi memakan korban ialah terhadap kasus kekerasan bullying atau perundungan. Hal tersebut membuktikan kurangnya kualitas pendidikan atau pengetahuan dari lingkungan sekolah serta pengawasan di sekolah oleh guru pada siswanya. Selain itu, pada gambar kedua,
membuktikan bahwa ABH sebagai korban paling banyak. Kedua ialah dikarenakan hal kekerasan fisik berupa penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dan sebagainya. Maraknya kasus perundungan di sekolah, khususnya di lingkungan sekolah dasar, menyebabkan anak mengalami depresi berat atau bahkan bisa melakukan tindakan bunuh diri. Terlebih lagi, korbannya adalah hak penyandang disabilitas. Mereka tidak akan segan untuk melukai diri sendiri karena psikis dan mentalnya yang mengalami gangguan dan tidak normal. Hasil riset dan studi membuktikan bahwa anak penyandang disabilitas rentan melukai dirinya sendiri saat sedang merasa terusik atau terganggu oleh seseorang. Terdapat beberapa hambatan atau tantangan yang menyebabkan kasus perundungan atau bahkan kekerasan terhadap korban penyandang disabilitas itu kurang ditegakkan. Yang pertama ialah anak penyandang disabilitas merasa kesulitan untuk menyampaikan bahwa dirinya sedang menjadi korban dari adanya tindakan kekerasan, salah satunya ialah perundungan. Hal ini terjadi karena anak penyandang disabilitas itu mengalami gangguan pada mental dan psikisnya sehingga sulit untuk memproses apa yang sedang terjadi. Mereka akan kebingungan, berteriak, atau bahkan menimbulkan gejala-gejala lainnya sehingga akan sulit menjadi saksi dari adanya tindakan tersebut. Yang kedua ialah aparat penegak hukum merasa ragu terkait sanksi atau laporan yang diberikan oleh penyandang disabilitas karena ekspresi dan emosional yang ditampakkan oleh anak penyandang disabilitas itu tidak tertentu. Mereka kerap kali tertawa padahal sedang dalam merasa kesakitan. Hal ini terjadi karena penyandang disabilitas memiliki kekurangan atau kelemahan dalam mentalnya. Bentuk perlindungan hukum pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ialah perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan guna menahan sebelum terjadinya kasus perundungan kekerasan tersebut, atau dapat disimpulkan bahwa ini merupakan salah satu cara sebelum terjadinya kekerasan tersebut, atau bisa disebut juga dengan pencegahan. Hal ini telah dimuat dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah telah berwaspada terkait akan munculnya tindakan kekerasan berupa perundungan ini. Jika di sekolah, tindakan preventif yang dapat diberikan yaitu berupa sosialisasi terkait larangan untuk melakukan diskriminasi dan kekerasan. Nah, selain itu, perlindungan hukum preventif jika dilakukan dengan tepat dan tegas akan memberikan dampak yang luar biasa. Yang kedua ialah perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan terakhir yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan ini biasanya berupa hukuman sanksi penjara pidana atau berupa kurungan penjara dan denda yang lainnya, atau bisa ditambahkan dengan hukuman-hukuman tambahan lainnya sesuai dengan KUA pidana pasal 285 dan 286. Konsep perlindungan hukum represif ini berasal dari adanya hak asasi manusia yang perlu ditegakkan. Namun, bagi perilaku kekerasan yang masih tergolong di bawah umur, menurut hukum mendapat sanksi lain berupa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LKPA. Upaya pemerintah dalam melindungi tindakan kekerasan bagi anak penyandang disabilitas itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjamin atas kelangsungan hidup bagi masyarakat Indonesia termasuk para penyandang disabilitas. Artinya mereka berhak melaporkan setiap kejadian kekerasan yang terjadi pada dirinya sendiri. Pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas dan bantuan baik berupa penerjemah bagi penyandang disabilitas intelektual dan fisik. Jadi tidak ada alasan lagi tentang mengapa kasus perundungan, mengapa kasus kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas itu masih belum terselesaikan. Nah, dari penjelasan panjang yang telah saya berikan dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan kedudukan hak hukum di Indonesia bagi penyandang disabilitas itu terjadi pada proses penuntutan dan penyelesaiannya dalam perlindungan hukumnya.
Kesulitan penyandang disabilitas dalam menjadi sanksi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. Dibutuhkan penerapan hukum yang tegas, tepat, cepat, dan efisien serta sederhana dalam proses peradilan ini. Anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan hak hidupnya, baik hak untuk hidup, hak mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk mendapatkan pendidikan serta kehidupan yang layak. Upaya pemerintah dalam menangani kasus perlindungan bagi anak penyandang disabilitas juga telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta telah diberikan sanksi bagi hukuman pidana berdasarkan pasal 285 dan 286 KUHP. Selain itu, diharapkan bagi pemerintah untuk lebih menegakkan kembali undang-undang yang ada. Pemerintah juga harus memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan terkait dengan tindakan kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar tidak memberikan keadilan dan meningkatkan angka diskriminasi di Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mari mulai saat ini kita membiasakan diri untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama tanpa memandang fisik dan derajat seseorang. Kita ciptakan Indonesia tanpa kekerasan dan diskriminasi demi terciptanya Indonesia yang makmur dan damai. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya tuturkan dan penjelasan materi yang kurang jelas. Akhir salam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.